Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah alhamdulillah baik. Bu. Ayo dibuka kameranya. Saya mau lihat kamu sudah siap belajar belum? Pakai seragam nggak? Nah, kan kelihatan cakepnya Ganes, Erna. Bukunya udah disiapkan? Sofita pimpin doanya. Marilah teman-teman sebelum melakukan pembelajaran kali ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selamat pagi. Masih ingat di kelas seperti itu ya? Biasanya berdiri selamat pagi Bu, gitu ya Ganes ya. Kemarin Meja bosnya. kenapa? Biasanya ketuk meja ya? Ya. Ada yang masih ingat kemarin belajar apa? Adin? Adina? Kemarin belajar apa Adina? Laju reaksi. Nah, laju reaksi. Siapa masih ingat laju reaksi itu apa? Pengurangan konsentrasi reaksi setiap satuan waktu. Produk tiap satuan waktu. Ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pretest sudah dikerjakan ya? Sudah dibuka ya LKPD-nya? Di situ ada teori tumbukan juga. Sudah, Bu. Sudah. Diskusinya di WA group 20 menit, oke. Oke anak-anak, waktu diskusi selesai ya. Ayo kita konfirmasi. Nah, di situ ada teori tumbukan. Ada istilah energi aktivasi. Energi aktivasi itu energi minimum yang harus dimiliki oleh suatu reaktan untuk dapat bereaksi. Nah, reaksi kimia itu terjadi karena adanya tumbukan antar partikel-partikel yang bereaksi. Kan gambar nomor 1 dan 2. Terjadi reaksi kimia enggak? Enggak, Bu. Tidak. Karena itu ternyata keadaannya masih sama ya. NO masih NO dan O3 masih O3. Jadi belum terbentuk produk. Tumbukan nomor 1 dan 2 itu disebut tumbukan yang tidak efektif. Lalu apa yang dimaksud dengan tumbukan tidak efektif? Tumbukan yang tidak menghasilkan reaksi kimia. Ya, betul sekali Laila. Sekarang beralih ke nomor 3. Apakah terjadi reaksi kimia? Ya. Tumbukan nomor 3 itu kita sebut sebagai tumbukan efektif. Lalu apa yang dimaksud dengan tumbukan efektif? Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia. Betul sekali Adin. Saya belum paham tentang teori tumbukan. Ini sebagai reaktan. Jadi reaktannya awalnya seperti ini. Orange dengan kuning, sementara hijaunya sendiri. Yang saya harapkan, misalnya kita harapkan ini nanti gabung dengan kuning. Yang kita harapkan seperti ini. Maka yang terjadi, kita harus ngapain? Berarti kan ini yang hijau harus kita arahkan kemana? Dia kan mintanya bergabung dengan kuning. Tapi kalau dia salah arah, dia nempelnya di oranye. Yo nggak jadi toh, nggak bereaksi kan dek. Itu namanya salah orientasi. Untuk bisa nempel ke sini, apakah hanya ditempel aja? Ini kalau tak tempel toh kan dia akan lepas. Tapi tempel sekaligus tekan ya kan. Nah, begini. Ya enggak? Berarti pada saat menekan itu kan tangan saya mengeluarkan energi. Begitu juga dengan molekul-molekul. Dia kalau mau memutuskan ikatan lalu membentuk ikatan baru, berarti dia harus memutuskan dulu ikatan awal. Sehingga
terbentuk produk baru. Walaupun sudah ditekan, tapi kalau nekannya pelan, tidak bisa juga. Berarti memang harus kuat. Kuatnya itu sekuat apa? Nah, ada parameternya. Parameternya adalah energi aktivasi yang masing-masing molekul itu sudah memiliki energi aktivasi tertentu, ya. Jadi harus mencapai energi minimal dulu untuk bereaksi. Kalau sudah memenuhi atau melampaui, baru terjadi reaksi. Di situ ada reaksi antara CaCO3. CaCO3 itu batu kapur itu loh, batu gamping ya. Dengan HCl menghasilkan CaCl2, H2O dan gas CO2. Percobaan nomor 1 dan nomor 2. Yang berbeda apanya, Nak? Besarnya konsentrasi HCl dan laju reaksinya. Gimana hubungannya? Kamu bandingkan, kalau HCl-nya tambah naik, laju reaksinya seperti apa? Makin besar. Iya, makin besar juga. Jadi kesimpulannya faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi nomor 1 dan 2? Konsentrasi larutan HCl. Masih ingat ya konsep konsentrasi? Manakah yang HCl terlarutnya lebih banyak? Yang 1 molar apa yang 2 molar? HCl 2M. Ya, yang 2M. Sekarang gimana hubungannya dengan teori tumbukan? Manakah yang tumbukannya lebih banyak? Ya, yang konsentrasinya lebih tinggi. Betul. Kenapa? Jarak antar molekul semakin dekat sehingga tumbukan lebih banyak. Ya. Apa yang berbeda dari data nomor 3 dan Pada CaCO3, serbuk dan butiran. Jadi yang luas permukaannya lebih besar yang mana? Serbuk atau butiran? Serbuk. Ya, berarti faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada nomor 3 dan 4 tadi apanya? Ya. Berarti mana yang menunjukkan tumbukan lebih banyak, Nak? Yang serbuk. Yang serbuk kenapa? Karena luas permukaan bidang sentuhnya lebih banyak daripada CaCO3 butiran. Yang berbeda apanya? Suhunya. Oh, suhunya. Semakin tinggi suhu, semakin besar laju reaksinya. Kok bisa? Kita itu lagi kepanasan, mesti kita sibuk untuk kipas-kipas dan cari tempat yang sejuk. Sementara saat kita kedinginan, kita akan cenderung diam, gerakan kita pun akan terbatas. Sama juga dengan partikel, sama juga dengan molekul-molekul yang bereaksi. Kalau suhunya naik, maka energi kinetiknya juga ikut naik. Kalau energi kinetiknya naik, maka gerakannya juga semakin cepat ya. Perhatikan gambar 11. Energi aktivasi manakah yang lebih kecil? Yang dengan katalis atau tanpa katalis? Dengan katalis, Bu. Ya, apa? Katalis bisa mempercepat. Karena mempercepat. Ya, karena mempercepat. Kok bisa lebih cepat? Kenapa? Membentuk reaksi baru bukan, Bu? Membentuk jalur reaksi yang berbeda, di mana EA-nya lebih landai. Nah, EA-nya lebih Iya, Bu, lebih landai kalau di landai. grafik. Artinya energi aktivasinya itu lebih rendah. Kalau energi aktivasinya lebih rendah, maka reaksi akan mudah terjadi. Laju reaksinya semakin besar. Jadi kesimpulan yang saya dapat untuk Google Meet hari ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Besar kecil konsentrasi, lalu suhu, Bu. katalis. Ya, Luas permukaan. Nah, luas permukaan, betul Tumbukan ada dua, yaitu ya. tumbukan efektif dan tidak Betul efektif. sekali. Ini tumbukan itu ada dua ya. Tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif. Lalu faktor-faktornya tadi sudah disebutkan Anita, lalu disempurnakan oleh Laila. Seperti itu. Ya, begitu ya, Nak. Uji pemahamanmu di post-test. Kalian bisa akses di WA group. Tadi linknya baru saja Ibu bagi.
Waktunya 20 menit ya. Dan jangan lupa isi juga bagian refleksi. Gitu. Jangan lupa belajar. Kita ketemu lagi minggu depan dengan order reaksi, masih di materi laju reaksi, tapi kita masuk ke order reaksi. Gitu ya. Sehat selalu ya. Ya. Ibu akhiri. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.